Halo, ketemu lagi sama gue di Om Do Vlog, omong doang video blog. Kali ini Om Do Vlog berhasil meminjam kendaraan, yaitu Suzuki Splash. Sebenarnya mobil ini nggak baru juga dan sudah lama, dan di Indonesia pun juga sudah discontinue. Dan mobil ini pun juga penjualannya agak kurang ya kalau gue nggak salah ya, tapi correct me if I'm wrong ya. Nah, mobil ini sebenarnya adalah kalau di luar negeri namanya Maruti, Suzuki Maruti. Dibawa ke Indonesia, di sini jadi mereknya Suzuki Splash. Dan ini hasil kerjasama antara Suzuki dengan salah satu produk dari Eropa, yaitu Opel. Tapi sekarang nggak tahu deh, kalau Opel udah punya Jepang apa Cina gue nggak tahu, tapi ini adalah kerjasama antara Suzuki dan Opel. So, mau bagaimana impressionnya dari sisi interior atau eksterior? Check it out. Kali ini kita akan mereview dari sisi eksterior. Sebenarnya sih mobil ini juga sudah banyak yang review dulu baru-barunya, karena dari Om Do Vlog aja baru pertama kali. So, kita nggak terlalu in-depth banget dengan mobil ini. Yang pertama kita lihat bentuknya city car banget ya, city car banget. Kelihatan banget dari gayanya yang hampir menyerupai, bukan hampir menyerupai mungkin ya, lebih ke head-to-headnya dengan salah satu mobil Nissan March, mungkin dari Kia-nya juga dari Kia Picanto ataupun Hyundai i10. Nah, ini mungkin salah satu kompetitornya karena bermain di cc yang hampir sama. Kalau nggak salah Picanto sama i10 yang lama itu 1100, kalau ini yang baru udah 1200. Jadi ini agak head to head lah dengan mobil ini. Kalau dari sisi depan ya, kalau secara pribadinya dari gue, ini lumayan oke sih. Kalau dari sisi depannya sih oke ya. Yang gue tertarik adalah model ciri khas Suzuki pada eranya. Ini hampir sama nih dengan gaya-gayanya R3 ataupun Swift. Bumpernya modelnya seperti ini. Ini yang buat gue agak menarik. Cuman sekali lagi itu ya apa ya, dari masing-masing lah suka atau enggaknya. Kalau dari sisi samping kita lihat bentuknya, kalau menurut gue ya agak aneh di bagian belakang. Dia patah gitu, sat, agak patah. Jadi mengingatkan gue kepada Honda Brio yang versi lama, bergaya patah gitu, kayak goyang patah-patah berarti ya. Nah, ini bergaya patah, cuman kalau ini masih ada lah lengkungan streamline dikit lah, tapi ya tetap aja sih kita sebut dengan model patah. Handling biasalah, tipikal mobil-mobil zaman sekarang. Seperti ini, spion bisa ditekuk, tapi tekuknya pun juga nggak terlalu dalam ya. Itu cuma hanya segini doang. Dengan lampu sen di sisi sininya yang udah hancur, dan juga ada getah pohon juga bisa, dan ada tai burung. Standar sih, standarnya city car pada zamannya, pada eranya. Dan yang menjadi kelebihan dari Suzuki ini biasanya mobil ini kencang. Cuma nanti kita coba tes lah apakah mobil Suzuki ini kencang apa enggak. So, tetap di video ini ya. Kalau dari sisi belakang, ya seperti gue bilang tadi ada patahan. Dan gue melihat mobil ini kebayang salah satu mobil Renault, tapi gue agak lupa Renault apa. Cuman kayak ada salah satu Renault yang menurut gue lucu sih menurut gue. Cuman ya gue nggak tahu ya, mungkin ini kan juga ada kerjasama sama Opel, jadi ciri khas Eropanya mungkin keluar kali. Dan yang paling gue bete adalah kaca belakangnya, men. Dia nggak ada untuk yang fogging dan nggak ada wipernya. Jadi ketika lo melewati area dingin atau apa, atau hujan lebat, di end, men, selesai. Lo harus punya mata yang jeli, dan kalau mata lo minus atau plus, berdoa aja lo selamat di perjalanan. Dari sisi lampu, ya ini hampir sama lah ya, ya tipikal 11-12 lah. Ya seperti gue bilang tadi ada Renault yang hampir mirip seperti ini juga. Ini lampu spotlightnya. Dan yang menjadi gue menarik adalah ini lampu ini. Ini gue nggak tahu nyala apa enggak ya sebenarnya ya. Seharusnya kalau dimodifikasi nyala keren, men. Ini bergaya F1 banget. Tipikal mobil-mobil F1 atau mobil-mobil kalau misalkan ada kabut, fog, ini harusnya buat fog lamp belakang. Kayak mobil BM atau apa kan mereka sudah ada fognya. Kalau ini nyala, keren. Ayam Jogja, ini murah loh saudara. Ini saya beli AB paha, itu 19.200 dengan anti amplas 8.400. Tapi pure ini gue dibayarin sih. Enak. Nice. Kalau enak gue belum tahu sih, men. Jadi mungkin habis review ini. Bukannya kita sering makan sih itu. Iya ya. Gue belum tahu deh. Ya tadi gue. So kita lanjut interior ya. Jadi ini review ayam ya. review ayam ya. Dari sisi interior, gue agak suka ya dengan model ininya. Gue mengingatkan
Kalau ini dipindah ke tengah cuy, ini deh mini banget cuy, mini Cooper banget. Iya benar. Ini dipindah ke tengah ini dari, lo bisa lihat nih kameranya dorong ke sini nih. Nah ini lampunya ini gue suka banget kalau dipindahin ke tengah, itu bergaya buletan, itu bergaya mini Cooper banget. Dan gue suka, lebih cenderung suka dengan tampilan speedometer yang berwarna latar belakang putih. Kesannya dia mobil kencang, kesan ya. Tapi kalau kencangnya gue nggak tahu juga. Dan lo lihat di sini takometernya. Menurut gue kenapa sih nggak langsung dipasang di sebelah sini atau apa kek, atau ditanam di sini kek, atau ini, atau bentuknya digital kayak di mana? Tapi ya nggak tahu deh, mungkin produksinya lebih mahal ya, karena kita melihat ini sebenarnya mobil mungkin kalau di era sekarang LCGC kali ya. Mungkin ya. Tapi nggak tahu juga sih, ini mobil impor sebenarnya, CVO cuy, dari India. Dari sisi radio juga ya zamannya Suzuki zaman dulu sih divisi banget ya, dari zaman Baleno 97 terus Karimun selalu dengan divisi. Nah ini juga dia masih membawa dengan merek divisi. Kalau sekarang apa ya? Atau masih dengan divisi juga? CVG. Enggak juga gitu. AC masih putar-putaran kayak kompor gas seperti biasa lah. Posisi driving kita lihat, wow, dia setelah gua raba-raba men, di sini nggak ada namanya kuat untuk tilt steeringnya. Jadi lo dapetnya udah gini aja. Which is kalau lo tingginya seperti gua di tinggi 170-an agak kurang nyaman sih. Tapi ya udahlah, seperti expect gitu kan. Terus juga di sisi tengah konsol juga nggak ada begininya nih. Jadi lo pegangannya begini kalau dijatuh. Kalau enggak ya kalau lo punya pasangan ya pegangannya begini. Coba dong kameranya, kalau punya pasangan pegangannya begini. Asli. Sekarang kita berada di dalamnya ya, di sana sih di dalamnya. Terus yang pengen gue ambil lagi apa ya, dari sisi setirnya ya, gue mengingat bentuknya ini kayak setirnya Suzuki Swift yang model lama yang masih build up Jepang sampai kayak gitu. Cuma di sini dia ada ininya, apa namanya, audio kontrolnya, dan men dia masih pakai begini loh. Ini juga, ini paling repot banget. Sumpah kalau lagi ini, aduh repot banget. Tapi untungnya dia pakai proteksi ya, enggak spion yang tidak dipakai proteksi. Pakai proteksi di dalamnya tuh ada tempurungnya lah maksud gue. So, plastiknya agak ada sama sih, plastik biasa, cuman agak lebih solid ya, terlihat lebih solid. Ya mungkin yang di zaman dulu agak terlihat lebih solid. Dan ini lucu sih, ini ada kompartemen di sini. Ini sangat helping banget ketika lo sedang menaruh di tol atau apa. Nah, dan ini keren sih, solid ini solid banget, serius gue ngomong. Terus apa lagi ya? Nah ini juga dikasih kain, cuma sekali lagi ya, nah ini plastiknya nggak solid, ini plastik biasa. Oke, di atasnya juga biasa lah, ini lampu seperti biasa, ini juga servicer, dan cuma bagian dari penumpang depan aja yang ada kacanya. Lebihnya ini juga belum ada, di spion tengah belum ada pengaturan untuk day and night. Harusnya dikasih sih mobil kayak gini sih, atau menyamakan dengan LCGC. Posisi duduk sih menurut gue ini posisi nyetir gue nih. Kalau ini paling belakang ya, paling belakang, dan badan gue agak lurus, ini udah paling belakang. Kalau posisi gue begini, ini oke sih, better, enak. Tapi kalau untuk nyetir jarak jauh, misalkan lo mau ke Banyuwangi atau apa, nyetir lebih dari 6 jam, ini capek juga sih, karena tidak steering. Nah ini kita di belakangnya dari mobil Splash, dan lo harus lihat men, ini posisi duduk gue yang depan ini tadi, dan kaki gue nempel banget. Dan ini posisi senderannya sumpah enak banget. Bisa diatur nggak sih sekarang? Oh dia 3 ribu aja. Saya sih dia nggak bisa, udah paling mentok dia begini. Dan sumpah nggak enak, sengsara yang di belakang gue. Cuman kalau ini dimajuin ya lumayan lah, agak lega. Cuman mau nggak berbagi itu untuk badan yang sebesar gue, kayaknya nggak mau berbagi posisi kayak gini. Kayak gue gitu ya. Ayam Jogja berada di belakang. Ini kita review. Terus yang belakang sudah pakai otomatis, oke. Udah sih minimalis banget yang belakang, dan posisi duduknya serius nggak enak. Gue better duduk di Agia, itu lebih enak. Apa duduk di bagasi? Tapi serius nggak enak sih, gue bukannya masalah ini ya, cuman ya ini sendiri ke gue nggak enak duduk di belakang.
Sekarang kita kemana posisinya? Oh, kita ke bagasi ya. Lupa kita lihat seberapa besar kapasitasnya. Kita, sorry, gua agak mengap. Jadi kita mau review bagasinya, dan bagasinya itu pun masih dalam posisi harus dibuka dari dalam kayak Avanza model lama ya. Ini di sini tuasnya bisa dilihat, ini tuas bagasinya, kita buka. So, ayo kita ke belakang. Nah, ini kita buka sekarang bagasinya. Ya ini karena mobil udah lama ya, jadi suspensi apa namanya pegasnya juga udah mulai agak ini. Belakangnya sih lumayan luas, bisa muat 2 galon aqua lah dengan 1 koper besar. Terus juga posisinya bisa direbahin, tapi tidak tinggi lantai ya, posisi rebahin cuma segitu doang. So-so lah menurut gue, nggak ada yang spesial juga bagasinya, nggak yang wah gitu. Ini cukup dengan 2 aqua galon atau 1 koper besar, atau kalau berdiri mungkin 2 koper lah, 1 koper apa yang medium, yang 1 koper besar, kayak gitu sih. Jadi ya bagasinya bagasi untuk bener-bener city car, atau buat lo yang masih jomblo atau yang berkeluarga masih punya 1 anak, ya oke lah pakai mobil ini. Nah, kalau sekarang ini kita coba ya impresi nyetirnya ya. Gue nggak tahu karena ini mobilnya agak-agak kurang fit kayaknya, jadi ada gindul-gindul gitu. Tapi yang gue rasakan adalah ya mungkin ini ciri khas mobil kecil ya. Ini juga sih. Menurut lo gimana, bro? Kalau gue karena karakter mesinnya, dia torsinya lumayan gede sih Torsinya sebenarnya. gede ya? Torsinya mungkin ada di bawah sini kan lihat. Dia seri mesinnya K12M ya? Seri K sih. Ya seri K kan sama kayak R3 ya, seri K. Dan kalau yang seri M itu Fabulous Positive Engine seri M. Yep. M15A yang punya Swift, atau iya. M16A yang M16 Turbo juga ada. Terus yang dipakai Rio M15A kalau nggak salah ya. Terus juga gue merasakan koplingnya nggak enak. Atau ini orang belum ganti kopling jangan-jangan. Jadi ya. Cuman koplingnya nggak enak banget. Tapi waktu itu gue coba ditanjakan agak tinggi gigi 2, dia masih lumayan. Gigi 3 tuh gue ya? Masih lumayan narik ya. Masih lumayan narik. Kondisi penuh. Kondisi bertiga maksudnya. Bertiga. Oh, oke. Jadi masih dapat lah. Cuman tarikannya masih enak. Tarikan masih enak. Tapi ya masih ada agak sedikit nahan di torsi bawah ya. Di RPM bawah. Jadi mungkin torsinya sih ya, torsinya enak. Powernya mungkin agak kurang. Torsinya ya ada jedanya nggak begitu banyak lah. Biasanya kalau mobil-mobil yang torsinya agak bagus kan jedanya agak lama ya. Ini paling sekian 0,5 detikan lah setidaknya. Kayak gitu sih. Dari jarak pandangnya gue suka sih luas. Dan blind spotnya di sini banget ya. Sumpah ini blind spot banget ini. Tapi agak terbaca, terbaca lagi, agak terbantu dengan yang sebelah sini. Cuman ini masih gede banget. Gilaannya nih gue, aduh, gede banget. Tapi untuk kedepannya sih, pandangan ke depan gue suka. Kalau posisi gue agak tinggi ya, dan itu terbantu karena dia dashboardnya rendah. Dan perlu diketahui mobil ini juga tidak ada pengaturan tempat duduk tinggi rendahnya, jadi terbantu dengan dashboard yang model rendah. So kita akan langsung ya ke closing. Menurut lo worth it gak sih lo beli Suzuki Splash ini dengan harga yang nanti kita sebutkan? Stay tune di Om Dokter. Sekarang kita masuk ke segmen kesimpulan dan closing ya. Jadi menurut gue worth it gak sih lo beli mobil dengan harga di antara 70 sampai 80 juta ini? Kalau tahun 2011 ini kemungkinan di antara 72 sampai, kalau lo mobil ini yang bener-bener bagus dengan kilometer rendah, ini rendah cuy, ini 45.000 kilometernya. Ini mobil jarang pakai, ini kilometer rendah 45.000. Itu mungkin bisa diangkat 78 juta. Dan ini mobil bener-bener masih pure ori. Worth it nggak sih untuk lo membeli mobil ini untuk pribadi ataupun untuk keluarga? Kalau secara untuk pribadi, menurut gue masih worth it. Karena mobil ini tidak dianggap LCGC.
dan membawa nama Suzuki, which is mesinnya bandel cuy. Walaupun ini seri K, cuman kaki-kakinya yang bermasalah. Entahlah ada rack setir lo berbunyi atau terote berbunyi dan lain-lain. Kalau dari sisi interior sendiri, oke, kita coba di segmen ini mulai ada underscore nih. Jadi kita coba mulai menilai dari yang pertama, eksterior. Menurut gue eksteriornya bentuknya rada aneh, tapi tidak memalukan. Masih ada bergaya-gaya Eropanya dikit, walaupun tidak banyak, karena memang ini kerjasama dengan Opel. So akan gue beli nilai, mungkin kita akan kompak sih. Berapa sih ini kira-kira? 6,5. 6,5. Gue setuju banget dengan 6,5 karena modelnya antara Jepang dan Eropa. Kemudian untuk interior sendiri kita lihatlah tadi, kelebihannya adalah dashboardnya tidak menutup pandangan kita ke depan, tapi masih beraroma plastik murah-murahan. Cuman ada sisi solidnya. Sisi solidnya ada dengan speedometernya yang unik, yang bergaya mini kalau ditaruh tengah gitu kan. Ini dipindahin aja ke sini, ke bagian driving ya, di bagian ke drivernya, dengan tachometer yang nempel kayak bakso. Kalau menurut gue, setuju nggak sih kalau dikasih dengan nilai 6 juga cuy? Setuju ya. Jadi ya so-so lah gitu kan untuk interior. Untuk kenyamanan sendiri, kenyamanan jelas mobil Suzuki ini lebih terkenal bantingan yang agak keras, tapi nggak semuanya ya. Tapi kalau di Splash ini ya pokoknya hampir semua Suzuki bantingannya keras. Karena apa? Mereka lebih perform ke handling. Jadi menurut gue kenyamanannya kalau untuk secara pribadi itu gue kasih nilai 7. Kalau menurut lu ya bro? Setuju. Tapi kalau untuk keluarga, men, belakang lu lihat sendiri tadi posisi duduk gue. Untuk keluarga mungkin kalau anak lo masih kecil oke ya, dengan bagasi segitu, bawa barang banyak untuk pergi jauh menurut gue masih kurang worth it. Bagasinya nggak muat. Gue kasih kalau untuk keluarga nilainya 4. Setuju bro? Setuju. Untuk mesin sendiri ya oke lah, Suzuki itu terkenal dengan performnya ya, oke, dibawa kencang juga. Mesin gue kasih nilai 7 sih kalau mesin seri K-nya. Nah, menurut lo kenapa? Kalau dari efisiensi kayaknya oke lah. Efisiensi 7 ya. Oke, nah terus tapi ya jangan lo harap karena mesin performa bagi enggak, tapi nggak bisa kencang juga gitu kan ya, karena lo harus tahu ini mobil juga bukan mobil kencang sebenarnya, walaupun speedometernya sampai 200, hampir sama kayak mobil. Tapi nanti mungkin mudah-mudahan kita kenapa sampai 200 padahal tidak bisa sampai 200. Nanti mungkin kita compare sama mobil yang sama-sama 1200 ya. Paling ini adalah tandingannya itu i10, Picanto sama Nissan March. So sama Etios kali ya. Etios Falcao itu berapa sih bro? Bukannya 1200 ya? Oke. Yang dibuat taksi itu ya. Ya menurut gua sih itu sih pada dasarnya ini kalau untuk secara pribadi, untuk mobil lo nyetir sendiri tanpa keluarga ya oke ya, dan nggak malu-maluin karena bukan tipe LCGC. Tapi kalau untuk keluarga gua harap jangan beli ini. Dengan harga 70-an juta lu masih bisa beli Avanza model lama. Kalau untuk keluarga rame-rame, ataupun lu beli mobil yang agak besar, let's say lu beli apa sih ya, Kijang gitu kan, yang masih gitu kan. So menurut gue sih itu sih. Jangan lupa like and subscribe ya. Subscribe, like and subscribe, dan jangan lupa dibunyi loncengnya kalau boleh, kita mohon. Dan di share ke teman-teman semuanya. Dan berbagilah kita dengan ya info-info sebenarnya yang nggak terlalu in-depth banget, tapi kita mencoba menyampaikannya. So, ketemu lagi di video kita berikutnya. Stay tune at Omdovlog, omong doang, video blog. Review ayam kampung. Oke. Ini benar buat gimmick. Udah, ini masih nyambung. Oke, sekarang ayam kampung Wong Jogja. Ini belinya tadi gue pakai Grab sih ya. Ini ayam Wong Jogja Pak Kardi, Jalan Lapangan Tembak, itu bukan di bubur sana lah yang arah ke Arumdina. Mungkin teman-teman Jakarta Timur mungkin tahu Arumdina. Harganya sekian. Dan lu harus hati-hati men dengan sambalnya, ini pedas sekali. Dan gue tadi pakai ati ampla. Gue nggak tahu tadi panas nih kena AC jadi dingin. Gue cobain ati ampla ya. Enak nih. Rasa ampla. Banyak minyak. Kata ya, dadah.